Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Apa sudah nampak? Baik. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pertengahan minggu bekerja kami kembali datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu menyertai kami, beri kami sehat, beri kami kuat, dan teristimewa Roh-Mu biarlah selalu menuntun akal budi kami. Pekabaran kebenaran yang hamba-Mu akan sampaikan, Tuhan kiranya urapi, agar kami dapat memahami dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah rahmat-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum saya akan lanjutkan pembahasan ini, terima kasih kesaksian yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Santoso dan keluarga dari Jemaat Wagir. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kita selalu agar kita tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini berjudul Bileam. Diambil dari buku Sejarah Para Nabi atau Para Nabi dan Bapa jilid 2, pasalnya yang ke-40. Nah, siapa yang tidak kenal dengan orang ini? Bileam. Semua orang pasti mengetahui siapa Bileam. Dia terkenal dengan orang yang berbicara kepada keledai. Bagaimana bisa keledai berbicara? Kita akan lihat kisahnya. Di hari Rabu yang lalu, Bapak Ibu, kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel setelah mereka meninggalkan Mesir, dan kemudian mereka tiba di Yordan. Dan ketika mereka selesai menaklukkan Bazan, kemarin Ketua David telah menyampaikan hal itu, dan rupanya mereka bersiap untuk memasuki wilayah dari bangsa Moab. Kalau Bapak Ibu baca disebutkan di situ, di dalam persiapan penyerangan ke Kanaan, mereka berkemah di tepi sungai, tepat di atas pertemuan sungai itu dengan Laut Mati, dan berseberangan dengan dataran Yeriko. Mereka berada tepat di perbatasan tanah Moab, dan bangsa Moab dipenuhi dengan rasa gentar terhadap datangnya penyerang-penyerang itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar. Yang lalu saya tanyakan berapa orang yang keluar dari Mesir. Alkitab mencatat ada 600.000 laki-laki. Dan biasanya yang dicatat ini adalah mereka yang berusia 20-an tahun ke atas. Dan kalau mereka berjalan bersama, bayangkan, itu bisa bunyi juta keluar dari Mesir. Dan ketika mereka datang ke satu bangsa seperti ini, betul-betul ini dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bangsa Moab ini tidak pernah diganggu oleh bangsa Israel. Tetapi mereka telah mengamati dengan penuh ketakutan akan segala sesuatu yang telah terjadi di antara bangsa-bangsa sekelilingnya. Bangsa Amori yang tadinya telah mendesak mundur mereka, telah ditaklukkan oleh bangsa Israel, dan daerah yang telah direbut oleh bangsa Amori dari bangsa Moab, sekarang telah menjadi milik bangsa Israel. Nah, bala tentara Basan telah menyerah di hadapan kuasa rahasia yang terselubung di dalam tiang awan, dan benteng-benteng raksasa itu telah dikuasai oleh orang Ibrani. Artinya, bangsa Moab ini di bawah pemerintahan Raja Balak itu sangat gentar dan ketakutan dengan pasukan Israel yang keluar dari Mesir waktu itu. Bayangkan saja, Amori yang telah mengalahkan bangsa Moab sekarang telah dikalahkan oleh bangsa Israel. Lalu tentara Basan yang juga sangat kuat
itu pun telah dikalahkan oleh orang Israel. Siapa Moab ini? Itu sebabnya dikatakan Balak sangat ketakutan. Dia tidak dapat berpikir jernih. Dan bangsa Moab tidak berani dikatakan menanggung mara bahaya dengan menyerang mereka. Dan dikatakan dengan menggunakan senjata tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Nah, sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan tentara-tentara di Indonesia, mereka biasanya memiliki pegangan. Saya pernah bertemu dengan seorang teman, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dulu cerita tentang seorang yang kerasukan setan di daerah Madiun, ya, saya tidak sebutkan jemaat mana pastinya. Tetapi yang jelas orang ini memiliki afiliasi atau hubungan dengan kuasa kegelapan. Dan dia bisa menyediakan apa yang disebut dengan baju Ontokusumo. Bapak Ibu pernah dengar baju Ontokusumo? Ini baju seperti Gatot Kaca yang kebal peluru dan bisa terbang. Dan ini bukan isapan jempol, ini nyata. Dan biasanya disewa oleh tentara untuk ke medan perang. Bayangkan. Jadi rupanya tentara Moab ini tidak berani mereka berperang terang-terangan dengan bangsa Israel. Lalu apa yang mereka buat? Mereka cari dukun, saudara. Dan dukunnya itu adalah, saya sebutkan, mantan Nabi Allah yang benar. Moab berikhtiar menyewa seorang nabi yang terkenal untuk melaksanakan niat mereka ini. Siapa itu? Bileam. Jadi Bileam ini adalah seorang penduduk Mesopotamia yang terkenal sebagai seorang yang mempunyai kuasa gaib. Dan ini sampai ke telinga orang Moab. Dan diputuskan, panggil Bileam. Kita harus gunakan dia untuk mengguna-gunai bangsa Israel supaya mereka kalah. Dan untuk hal ini, berangkatlah tua-tua orang Moab dan Midian menghubungi Bileam untuk dijadikan dukun. Jadi Bileam ini adalah dulunya seorang nabi Tuhan yang baik. Tapi kemudian dia murtad dan menyerahkan diri kepada ketamakan. Dia jenis orang yang suka dengan yang warna merah itu, saudara. Dia jenis orang yang suka sekali dengan uang. Dan ketika orang-orang Moab ini datang, sebenarnya Bileam tahu bahwa ada kuasa Allah yang melindungi bangsa Israel. Jadi ketika orang-orang dari Moab ini menyampaikan keinginannya untuk supaya Bileam mengguna-gunai orang Israel, Bileam katakan tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Ya. Tapi dia tergoda untuk mendapatkan sesuatu. Dia tergoda dengan angpaunya itu, saudara. Jadi dia memberanikan diri untuk bermain-main dengan penggodaan. Bayangkan, dia tahu betul bahwa bangsa Israel ini ada dalam perlindungan Allah. Dia tahu betul tidak mungkin untuk mengutuki mereka. Tapi rupanya yang namanya angpau tadi, pekpau tadi, itu menjadi penggodaan yang terlalu berat bagi Bileam. Dan dia kemudian mencoba untuk, ya bisa dikatakan, siapa tahu dia bisa tembus. Siapa tahu dia bisa lakukan. Jadi dia suruh mereka menginap malam itu. Dan katanya, saya akan berdoa, semoga ini bisa jadi. Tetapi walaupun dia merasakan hal semacam itu, dikatakan, kesombongannya itu menjadi naik. Karena orang-orang itu katakan, kau ini orang hebat, kau ini orang pintar, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia akan kena kutuk. Bayangkan, jadi dia diangkat dengan kata-kata. Berapa banyak di antara kita yang mudah silau dengan pujian? Berapa banyak di antara kita yang mudah silau dengan hal muluk-muluk yang diberikan orang lain? Ketika orang memuji kita, kita langsung besar kepala. Sampai keluar dari rumah tidak bisa nyangkut di pintu. Bagaimana kita bisa sebagai umat Tuhan memiliki kesombongan semacam itu? Jadi dengan dinaikkan harga dirinya, dinaikkan egonya, ditambah lagi dengan jaminan angpau tadi.
Bileam menerima mereka. Dengan rakus dia menerima harta yang ditawarkan itu, dan kemudian sementara mengaku menurut dengan seksama kepada kehendak Allah, ia mencoba bersepakat dengan keinginan Balak. Apakah ini disebut dengan kompromi? Bileam suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat dalam 2 Petrus 2:15. Dan dosa tamak yang Allah nyatakan sebagai penyembahan berhala itu menjadikan dia bekerja hanya untuk mencari uang. Dan inilah yang menyebabkan kebinasaannya. Berbicara soal ketamakan, ada di antara umat-umat Tuhan yang tidak lagi mengindahkan kebenaran hanya demi harta. Bileam salah satunya. Dia tahu betul bahwa apa yang dia akan lakukan itu salah. Namun, daya tarik uang membuat dia menghalalkan segala cara. Setan selalu menghadapkan keuntungan duniawi untuk menyelewengkan seseorang dari pekerjaan Tuhan. Dikatakan dia bisikkan kepada mereka bahwa perasaan yang terlalu pekalah yang membuat mereka tidak makmur. Jadi dia buat seolah-olah orang ini hanya bisa hidup dengan uang. Dia buat seolah-olah sehingga pikirannya hanya tertuju kepada materi. Dan anehnya, banyak umat Tuhan yang tertipu dari jalan yang jujur. Satu langkah yang salah, ini akan menuntun kepada langkah yang salah berikutnya. Sehingga dengan mudah setan babat habis kita. Mereka akan berani berbuat perkara-perkara yang hebat apabila sekali mereka telah menyerahkan diri mereka kepada pengendalian ketamakan akan uang dan keinginan memperoleh kekuasaan. Perhatikan yang saya cetak merah. Banyak orang yang menipu diri sendiri dengan berpendapat bahwa mereka bisa berbuat tidak jujur untuk sementara waktu demi keuntungan yang bersifat duniawi. Dan apabila tujuan itu telah mereka peroleh, mereka akan dapat mengubah perbuatan mereka setiap saat mereka kehendaki. Luar biasa. Banyak umat Tuhan yang mengira bisa berkompromi dengan dosa dan menganggap bisa lewat dari hukuman. Banyak mereka yang menipu diri sendiri, katakan, ada apa-apa. Banyak orang buat. Semua orang buat itu. Jadi, itu bukanlah sebuah dosa. Maka ini dikatakan, yang putih bisa menjadi hitam, yang hitam bisa menjadi putih. Atau putih bisa jadi abu-abu dan sebaliknya. Orang yang seperti ini katakan memasukkan diri dalam perangkap setan. Dan perhatikan di sini, jarang mereka dapat melepaskan diri dari dalamnya. Berulang kali saya selalu tekankan, jangan main-main dengan setan. Siapa di antara kita yang tahu bahwa setan adalah penipu yang sangat bodoh? Saudara dan saya tahu betul, kita tidak memiliki pengalaman sehebat dia. Dia hidup sudah lebih dari 6.000 tahun. Apa ada di antara kita yang melewati 6.000 tahun? Tidak ada. Itu sebabnya penipuan setan yang sangat slow ini seringkali menjadi jerat maut bagi kita yang tidak waspada. Nah, untuk kedua kalinya Bileam diuji. Yang satu sudah disuruh pulang. Tidak usah, saya tidak akan apa? Saya tidak akan ikut kamu punya mau. Karena saya tahu tidak mungkin ini. Tapi Balak tidak habis akal. Dia suruh datang lagi utusan yang kedua. Dan dikatakan lebih banyak pemberian yang dia akan ambil atau dia akan berikan. Dan dikatakan sebagai jawab kepada bujukan para utusan ini, dia mengaku dirinya jujur dan benar sambil meyakinkan mereka bahwa tidak ada emas ataupun perak bagaimanapun banyaknya yang akan dapat membujuk dia berjalan melawan kehendak Allah. Aneh ya. Dia bilang, sehebat apapun kamu bawa emas, perak, saya tidak akan bisa melakukan apa yang kamu mau. Saya tidak akan terima tawaran. Tapi dia bilang, tapi nginaplah di sini. Malam ini nginaplah di sini. Nanti saya lihat, kalau seandainya ada celah, saya akan buat. Luar biasa. Sedemikian jauh Allah telah mengizinkan Bileam mengikuti kehendaknya sendiri.
Oleh sebab ia memaksakannya. Perhatikan yang saya cetak. Ia tidak berusaha melakukan kehendak Allah, tetapi memilih jalannya sendiri. Dan kemudian berusaha mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Pernah enggak mengalami hal yang semacam ini? Contoh, saya menginginkan sesuatu. Dan saya tahu, apa yang saya inginkan itu tidak baik. Ketika kita semua melakukan hal yang tidak sepantasnya, saudara dan saya tahu betul bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Tapi karena keinginan itu sudah begitu kuat, kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak dapat apa yang saya doakan ini, maka saya tidak akan bisa hidup bahagia. Tolong Tuhan, berikan apa yang saya mau. Oleh karena bukti-bukti ini bertentangan dengan kehendak mereka dan kecenderungan hati mereka, maka sering mereka menyisihkannya, perhatikan, dan berpura-pura pergi kepada Tuhan untuk bertanyakan tentang tugas mereka. Jadi, seolah-olah kita berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi di dalam pikiran kita sudah ada keputusan. Pokoknya harus jadi. Saya harus dapatkan ini. Walaupun kita tahu itu salah. Dengan sikap yang kelihatannya sungguh-sungguh, mereka berdoa panjang-panjang dan tekun memohon terang, tapi Tuhan tidak dapat dipermainkan. Sering dia mengizinkan orang seperti itu mengikuti kemauan mereka sendiri dan menanggung akibatnya. Firman Allah katakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tanpa sadar di era modern ini, apa yang Bileam lakukan ternyata bisa jadi umat-umat Tuhan juga lakukan. Tahu jalan yang ditempuh salah, tapi masih terus mau melakukannya. Dengan seolah-olah kita berdoa, Tuhan kiranya menuntun saya. Aneh kan? Tetapi Bileam bertekad untuk memperoleh upah itu. Dan dengan mengendarai seekor keledai yang biasa ia pakai, dia pun telah memulaikan perjalanannya. Jadi di mulut saja dia bilang, tidak mungkin bisa. Tapi dia menyesal. Dalam hatinya dia mau uang. Makanya ketika mereka pulang, utusan-utusan Balak pulang, dia nyusul. Dan dia khawatir, jangan sampai izin Allah itu ditarik kembali. Dan dia tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, naik keledainya itu. Jangan-jangan nanti akan kehilangan upah atau Balak berubah pikiran. Dan ketika dia naik keledai itu, Bapak Ibu, berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Dan keledai itu bisa melihat malaikat itu dengan menghunus pedang menunggu di jalan. Binatang itu akhirnya belok, cari ke tempat yang lain, jalan yang lain. Lalu Bileam pukul ini keledai ini, balik kembali ke jalan, balik kembali. Ini keledai tidak mau. Sampai akhirnya malaikat itu datang lebih dekat di jalan yang berikutnya, sehingga keledai ini himpitkan itu kaki majikannya itu di tembok, dan Bileam marah hebat. Dia menjadi gusar sekali, dengan tidak mengenal belas kasihan dia pukul terus, dia siksa keledai itu supaya dia maju terus. Ya. Dan seperti mana Bapak Ibu lihat di sini, bagaimana dia siksa keledainya karena tidak mengikuti perintahnya. Sekali lagi, berdirilah dia pada suatu tempat yang sempit. Dan ketika tidak ada jalan lain untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka binatang itu meniarap karena sudah tidak apa lagi. Dan kemarahan Bileam menjadi tidak terkendali. Dia pukul keledai itu dengan tongkatnya lebih kejam lagi. Lalu Tuhan membuka mulut keledai. Inilah keledai yang berbicara itu. Keledai beban yang bisu itu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi.
Dikatakan, apa yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukul aku 3 kali? Bayangkan, keledai bisa ngomong. Ya, dia pukul habis sehingga keledai itu protes. Kenapa kau pukul saya, Tuhan? 3 kali, setengah mati dia membawa beban yang berat itu. Dia dapat pukul. Nah, Tuhan lalu membuka mata Bileam. Ketika dia melihat malaikat Allah berdiri dengan pedang terhunus siap untuk membunuh dia, dia dengan gentar sujud berlutut. Apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Dan ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Bayangkan, seandainya keledai ini tidak menyimpang, seandainya dia tidak berbuat seperti itu, habis Bileam. Penghukuman Allah jelas. Tuhan sementara mau menyadarkan Bileam. Dan akhirnya dia sadar betul, jalannya salah. Dan dia katakan kepada malaikat ini, kalau memang jalanku ini salah, biarkanlah aku balik. Biarkan aku pulang. Dan malaikat ini mengizinkan dia jalan terus. Boleh, kamu boleh jalan terus. Tetapi hanya perkataan yang akan kutaruh di mulutmu lah yang harus kau katakan. Nabi Allah ini menyatakan bahwa matanya terbuka dan melihat khayal tentang Yang Maha Kuasa. Dia telah dibutakan oleh sifat tamak dan keinginan yang berlebihan, sehingga dia tidak dapat melihat malaikat Allah yang kelihatan kepada keledainya. Orang yang dibutakan oleh harta, orang yang dibutakan oleh sesuatu yang diangan-angan dan itu salah, dia tidak melihat segala sesuatu. Tutup matanya dengan uang. Dia tidak bisa dengar apapun. Dia tutup telinganya dengan uang. Dan dia tidak bisa katakan apapun karena mulutnya tersumpal dengan uang. Inilah Bileam. Semoga tidak ada umat Tuhan yang semacam ini. Nah, Bapak Ibu, Ronubuat memberikan sedikit kesan tentang kekejaman yang dilakukan Bileam terhadap keledainya. Dan ini tercermin sekarang ini bagi kita umat Tuhan yang melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap binatang. Bayangkan, dia pukul habis-habisan keledainya tadi, sehingga dia bisa berbicara. Binatang memang diciptakan lebih rendah dari manusia, tetapi bukan berarti kita manusia boleh menyiksa binatang sedemikian. Dia yang menyiksa binatang oleh sebab dia menjadi pemiliknya adalah seorang pengecut dan juga seorang yang kejam. Ronubuat katakan, satu kecenderungan untuk menyebabkan kesakitan baik kepada sesama manusia ataupun kepada seekor binatang adalah bersifat setan. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekejaman mereka akan dicatat oleh karena binatang itu tidak dapat menyatakannya. Tetapi kalau saja mata orang-orang ini dapat dicelekkan, sebagaimana halnya Bileam, mereka akan dapat melihat seorang malaikat Allah berdiri sebagai seorang saksi untuk menyatakannya di pengadilan sorga. Satu catatan naik ke sorga dan harinya akan datang bila mana penghukuman akan diucapkan terhadap mereka yang menganiaya makhluk-makhluk Allah. Lihat ini, ada banyak kasus-kasus penganiayaan kepada binatang. Ya, Bapak Ibu perhatikan di gambar yang saya share. Ya, ada monyet yang dieksploitasi, ditopeng monyet, ditarik-tarik lehernya. Saya pernah lihat tuh, kasihan kok sampai seperti itu ya. Ada juga ada satu festival di Cina yang di gambar kiri bawah ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, di gambar kiri bawah ini festival pembunuhan terhadap anjing lalu dimakan bersama-sama ya. Lalu di Indonesia ini yang sebelah kanan atas ini seseorang yang menyiksa kucing ditarik dengan menggunakan motor. Ini terjadi di daerah Jawa Barat. Ya. Divideokan viral ini ya. Ngeri. Nah, kenapa orang begitu sadis melihat binatang seperti itu disiksa? Tuhan sudah katakan tadi, siapa yang melakukannya mereka tidak sadar
malaikat Allah berdiri sebagai saksi dan menyatakannya di pengadilan surga. Binatang, betul, dia lebih rendah dari manusia, tetapi mereka adalah ciptaan Allah juga. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang tak berperi kebinatangan. Ya. Kebebalan hati Bileam. Kita lihat, Tuhan membiarkan dia melanjutkan perjalanannya, tapi memberikan pengertian kepadanya bahwa kata-katanya akan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Jadi Tuhan tetap izinkan dia pergi. Baik, kau boleh pergi, tapi apa yang akan kutaruh di mulutmu, itulah yang nanti kamu harus sampaikan. Dan Allah mau memberikan bukti kepada bangsa Moab bahwa orang-orang Ibrani itu berada di bawah pimpinan sorga, dan hal ini dengan berhasil telah dilakukannya. Bila mana ia menunjukkan kepada mereka bagaimana tidak berdayanya Bileam sekalipun dalam hal mengucapkan kutuk terhadap mereka tanpa izin dari ilahi. Bapak Ibu, pernah dengar tidak? Sekarang ini ada begitu banyak umat Tuhan yang khawatir dengan kuasa kegelapan. Berulang kali saya mendapatkan hal yang semacam ini di jemaat yang saya gembalakan. Dia masih percaya kepada santet, dia masih percaya kepada teluh, dia masih percaya kepada kiriman orang. Dan saya katakan, Bapak, Ibu, jika Bapak adalah milik Allah, tidak akan pernah tersentuh oleh hal yang demikian. Ada begitu banyak umat Tuhan yang masih merasa takut. Aduh, Pak Pendeta, jangan-jangan dia kena kiriman orang. Kiriman bagaimana? Kalau dikirim makanan, terima kasih. Tapi kalau dikirim yang seperti itu, tidak akan nyampe. Saya bilang, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Firman Tuhan katakan demikian. Karena apa? Allah yang memagari kita adalah lebih kuat dari mereka. Malaikat Allah berjaga di sekeliling umatnya. Perhatikan ini. Israel tidak menyadari apa yang sedang terjadi di tempat yang sangat dekat dengan mereka. Bayangkan, Bileam ini sudah ada di puncak bukit, dan di situ tua-tua Moab sudah kumpul. Ya, mereka ada di lembah, ya, dekat sungai, dan mereka berkemah di sana. Bileam sudah naik di atas bukit bersama dengan Balak dan menyiapkan korban, ya, 7 lembu, bayangkan. 7 lembu match, 7 mezbah lembu. Dan mereka sudah siapkan. Pokoknya kalau si Bileam datang, sudah disiapkan mezbah. Dan Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kiri. Bileam siap untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak akan biarkan. Lihat yang saya cetak merah ini. Mereka tidak menyadari bagaimana Allah melindungi mereka siang dan malam. Betapa kaburnya pandangan umat Allah itu. Betapa lambatnya mereka pada setiap zaman untuk dapat memahami rahmat dan kasih-Nya yang besar ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus takut? Jika saudara dan saya yakin bahwa kita adalah milik Allah, tidak akan ada satu panah api dari si jahat yang akan mengenai kita. Malaikat Allah berjaga di sekeliling umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Bali. Bapak Ibu tahu apa yang ada di Bali? Ini gudangnya seperti itu, kuasa kegelapan. Ya. Jadi sedikit kesaksian. Jadi hamba Tuhan ini menempati sebuah rumah kontrakan. Dan sebagaimana yang biasa ada di Bali, yang namanya rumah kontrakan itu pasti ada mezbah itu, ya, yang biasa digunakan untuk mempersembahkan sesajen. Jadi ketika mereka masuk dengan kondisi yang seadanya seperti itu, ya, mereka merasa aman-aman saja. Padahal tetangganya itu sudah khawatir. Setelah kurang lebih 2 minggu, mereka tanya, Pak Pendeta, enggak apa-apa tinggal di situ. Loh, enggak apa-apa. Kenapa, Pak? Soalnya yang tinggal di situ, kalau enggak mati istrinya, mati suaminya, atau hanya dalam tempo 2 hari, 3 hari, mereka sudah lari tunggang langgang dari rumah itu. Loh, ini sudah apa? Sudah 2 minggu berjalan, tidak apa-apa. Dan pendeta itu dikatakan bertahun-tahun kemudian tinggal di rumah itu tanpa ada sesuatu hal apapun yang terjadi. Lihat ini. Saat saudara dan saya tidur sepanjang malam, kita tidak pernah tahu terjadi peperangan yang hebat antara malaikat Allah dengan
malaikat kegelapan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena mereka ada di luar sana. Bertempur, kita enak-enak tidur. Lihat ini. Karena kita umatnya. Maka dikatakan, mereka tidak menyadari bagaimana Allah melindungi mereka siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bagikan biji mata Tuhan sendiri. Itu sebabnya perlindungan malaikatnya itu solid. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Jikalau mereka dapat melihat kuasa Allah yang senantiasa dinyatakan karena mereka, tidaklah hati mereka akan dipenuhi oleh rasa syukur akan kasih-Nya dan oleh rasa kagum akan keagungan dan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Dengan penuh keyakinan, Balak mengharapkan satu kutub yang akan jatuh seperti hama yang menghancurkan Israel. Dan pada waktu mendengar kata-kata Nabi itu, ia dengan disertai nafsu telah berseru, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Jadi setelah mezbah itu dibuat, 7 lembu itu dikorbankan. Bukan kata-kata serapah, bukan kata-kata kutuk yang keluar dari mulut Bileam, melainkan kata-kata berkat. Marahlah Balak. Balak marah. Dan akhirnya pindah tempat, saudara-saudara. Ayo kita buat lagi, katanya. Mana tahu keseleo lidah. Dia bikin lagi. Sama lagi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya, Balak menyerah. Dia tidak dapat lagi komplain. Karena apa yang dilakukan oleh Bileam. Bayangkan. Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau. Tapi sebaliknya, engkau memberkati mereka. Siapapun yang melawan umat Tuhan, dengan motif yang negatif sekalipun, Tuhan sanggup merubahnya menjadi kata-kata berkat. Allah yang kita sembah akan selalu melindungi kita. Adapun orang yang memiliki tujuan negatif kepada setiap umat Tuhan, kata-kata sumpah serapah sekalipun, Tuhan sanggup merubahnya menjadi kata-kata berkat. Dan kecewa oleh pengharapan akan beroleh kekayaan dan kedudukan, dibenci lagi oleh raja, dan sadar bahwa ia telah mendatangkan berkah Allah, akhirnya pulanglah Bileam ini. Dan ketika dia sampai di rumah, kuasa roh Allah itu pun meninggalkan dia, dan pikiran jahatnya pun kembali. Dia datang kembali kepada Balak, dan dia tahu bahwa kemakmuran Israel bergantung atas penurutan mereka kepada Allah. Dan tidak ada satu cara pun untuk mendatangkan kehancuran ke orang mereka, kecuali dengan menipu mereka untuk berbuat dosa. Apa yang dilakukan Bileam? Dia menghasut orang-orang Balak, orang-orang Moab ini, untuk menggoda bangsa Israel dengan wanita. Dan mereka berhasil. Wanita-wanita Moab datang dan menggoda dari antara mereka, lalu menyeret mereka kepada penyembahan kepada Baal. Rencananya ini berhasil. Bangsa Moab sendiri merasa yakin bahwa selama bangsa Israel tetap setia kepada Allah, maka ia akan menjadi perisai mereka. Dan rencana yang telah digariskan oleh Bileam ialah untuk menceraikan mereka dari Allah dengan cara memperdayakan mereka menyembah berhala. Peristiwa itu terjadi, dan banyak di antara mereka, orang-orang Israel ini, mati terbunuh waktu itu. Tuhan hukum. Ya. Dan cara ini pada akhirnya menjatuhkan bangsa Israel. Bileam tertawa lepas. Balak tertawa lepas. Karena mereka tahu bangsa Israel hanya bisa dikalahkan ketika mereka mengkhianati iman mereka. Dan di atas semuanya itu, siapa yang paling sukses? Setan. Setan tertawa melihat semuanya itu. Ketika saudara dan saya membalik belakangi Tuhan, dan ketika kita mengikuti aturan yang tidak seharusnya yang Tuhan berikan, setan tertawa lepas. Dia melihat laknat Allah dijatuhkan ke atas diri umatnya. Ribuan manusia binasa sebagai hukumannya, tapi keadilan ilahi yang menghukum dosa Israel tidak membiarkan si penggoda itu lepas
Bileam pada akhirnya mati terbunuh ketika Israel melawan bangsa Midian. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ada kesamaan antara Bileam dengan Yudas. Dua-duanya berusaha menggabungkan pelayanan kepada Allah dengan kepada Mammon. Dua-duanya berusaha mencapai satu hal, yaitu kepuasan. Satu hal dia gunakan melayani Tuhan, satu hal lagi dia gunakan melayani Mammon. Bileam mengenal Allah yang benar dan mau melayani dia. Yudas percaya Yesus sebagai Mesias, bergabung dengan pengikutnya. Tapi Bileam berharap menjadikan pelayanan kepada Tuhan sebagai satu batu loncatan untuk dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi. Dan gagal dalam hal itu, telah tersandung, lalu jatuh dan akhirnya binasa. Berapa banyak orang yang menggunakan pelayanan hanya untuk mencari nafkah, mencari keuntungan, mencari hal yang bisa membuat dia lebih kaya. Banyak. Bileam dan Yudas telah membuktikan bahwa manusia-manusia semacam itu ada di dalam pelayanan. Kegagalan pengharapan itu telah memimpin dia kepada kemurtatan dan kebinasaan. Dan perhatikan di sini, satu dosa yang dimanjakan telah meracuni seluruh tabiatnya dan menyebabkan kebinasaan mereka. Baik Bileam bahkan juga Yudas telah menerima terang yang besar dan menikmati kesempatan-kesempatan yang istimewa. Tapi mereka pada akhirnya binasa karena ketamakan mereka. Menjadi kesimpulan pada pembahasan firman Tuhan malam hari ini, mari kita renungkan bersama. Berhati-hatilah dengan ketamakan dalam segala apapun. Bukan hanya uang, jabatan, kekuasaan, selera, makanan, harta, bahkan waktu. Ada hal-hal di mana seseorang menginginkan lebih dari yang seharusnya. Dan jika ketamakan ini dimanjakan, ini akan menumpulkan hati nurani, mengaburkan suara Tuhan, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa ini. Bahkan mereka yang mengaku dekat dengan Tuhan pun bisa tersandung. Ayat terakhir, saya ingin bacakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 bagian A. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Orang Eropa bilang, gerayangono cidokmu diwe. Kita tidak bisa melihat orang lain. Kita hanya bisa melihat diri kita sendiri. Mari bercermin. Adakah kita tetap tegak di dalam iman? Apakah tetap kita berada di dalam jalur yang benar? Selidiki diri sendiri. Tidak usah orang lain. Semoga Tuhan melindungi kita dari segala sifat ketamakan yang bisa jadi ada dalam hidup ini. Amin.